Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Ulayari Haratul Aisy dengan nomor NPM 23081010211. Pada video kali ini, saya akan mendalami tentang mata kuliah Sistem Informasi. Dan dalam tugas kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang telah saya lakukan untuk menginstal virtual machine dan dua sistem operasi, yaitu Windows dan Ubuntu atau Linux. Proses ini mencakup instalasi perangkat lunak, virtual, serta setup kedua OS dalam lingkungan virtual. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mempelajari dan memahami cara kerja berbagai sistem operasi dalam satu platform. Baik, sebelum saya memasuki bagaimana cara untuk menginstal, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang pengertian dari virtual machine yang sebelumnya sudah saya pelajari dari berbagai referensi. Virtual machine sendiri adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita menjalankan sistem operasi di dalam lingkungan virtual pada perangkat keras yang ada. Salah satu fungsi dari virtual machine sendiri yaitu memungkinkan para pengguna dalam menjalankan berbagai sistem informasi di satu mesin fisik tanpa saling mempengaruhi. Yang ideal untuk pengujian perangkat lunak atau aplikasi yang membutuhkan konfigurasi berbeda. Perangkat lunak virtualisasi ini memiliki beberapa jenis seperti VMware, Workstation, Oracle VirtualBox, atau Microsoft Hyper-V. Dan dalam tugas kali ini, saya akan lebih memfokuskan atau menggunakan VirtualBox. Dalam konteks virtual machine, sistem operasi dapat diinstal di dalam virtual machine, sedangkan sistem operasi yang ada di virtual machine diantaranya terdapat Windows, Linux, dan Mac OS. Sistem operasi tersebut terbagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti Windows yang terbagi menjadi Windows 10, 11, 7, 8 atau 8.1, dan XP. Lalu untuk Mac OS terbagi menjadi Mac OS Ventura, Monterey, dan Big Sur. Dan yang terakhir Linux dibagi lagi menjadi Ubuntu, Fedora, Debian, dan OpenSUSE. Dan pada video kali ini saya akan lebih fokus ke sistem operasi yaitu Windows dan Ubuntu atau Linux. Mengapa harus menginstal virtual machine? Karena dengan menginstal virtual machine dan dua sistem operasi Windows dan Ubuntu atau Linux, kita dapat memanfaatkan kemampuan perangkat lunak virtualisasi untuk menguji berbagai lingkungan sistem tanpa mempengaruhi konfigurasi perangkat keras lunak. Proses ini juga memungkinkan untuk belajar dan berlatih dengan berbagai sistem operasi dalam satu platform. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara saya untuk mendownload VirtualBox dan bagaimana cara saya mendownload Windows serta Ubuntu atau Linux dan cara menghubungkannya ke dalam VirtualBox. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu buka Google Chrome atau search engine lain yang sudah tersedia di PC masing-masing. Lalu kunjungi situs web resmi VirtualBox dengan cara menuliskan www.virtualbox.org. Setelah itu klik enter. Dan layar telah berubah menjadi tampilan seperti ini. Lalu klik download di menu utama di sini, atau bisa juga pada kotak biru yang bertuliskan download VirtualBox 7.0. Jika diklik, maka akan berubah tampilan menjadi seperti ini. Dan misalnya saya coba klik di download pada menu, maka tampilannya akan terlihat sama saja. Lalu pilih versi yang sesuai dengan sistem operasi host di PC masing-masing. Di sini terdapat Windows OS, Mac OS, Linux, atau Solaris. Karena saya di sini menggunakan Windows,
maka saya akan memilih Windows Host, lalu klik. Setelah memilih salah satu, secara otomatis akan terdownload dan tunggu loadingnya hingga selesai. Bisa dilihat pada history download terbaru. Jika sudah selesai terdownload pada history unduhan, klik open file untuk membuka VirtualBox yang sudah didownload tadi, atau bisa membukanya melalui file manager. Untuk saat ini saya akan mencontohkan membukanya melalui file manager, yaitu yang pertama klik file manager, kemudian pilih download, lalu klik 2 kali file yang baru saja di download. Maka tampilan selanjutnya yaitu memberikan kita pesan peringatan bahwa sebelum menjalankan VirtualBox ini harus terlebih dahulu mempunyai Microsoft Visual C++. Lalu ini klik OK saja, kemudian finish, lalu OK saja. Maka langkah selanjutnya yaitu kembali lagi pada Google Chrome atau search engine lain yang sudah tersedia di PC masing-masing, lalu cari dengan tulisan download Microsoft Visual C++, kemudian enter, lalu pilih situs webnya. Di sini bebas dan saya akan memilih web ini. Lalu agak sedikit scroll ke bawah, dan di sini terdapat dua versi. Yang pertama versi dengan 32 bit dan yang kedua versi dengan 64 bit. Di sini saya akan menggunakan versi yang 64 bit. Caranya klik download now. Setelah selesai mengunduh atau memencet download tadi, seperti biasa di history download, maka akan muncul notifikasi selesai terdownload. Lalu klik 2 kali pada file tersebut. Lalu di sini akan muncul tulisan-tulisan dan langsung centang saja. Lalu klik install. Setelah sukses menginstal Microsoft Visual C++, kemudian ulangi proses untuk membuka hasil unduhan VirtualBox yang tadi dengan cara pilih file manager, lalu klik 2 kali pada downloads. Maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini setelah mengunduh Microsoft Visual C++ tadi. Langsung saja di sini klik next, kemudian next lagi dan yes lagi, dan pastikan kolom tercentang semua pada tampilan ini. Kemudian yang terakhir klik install.
Setelah proses install berhasil, di sini terdapat tampilan pilihan. Jika dicentang, maka kita bisa langsung menuju ke tampilan VirtualBox, dan jika tidak dicentang, maka kita tidak akan langsung menuju ke tampilan VirtualBox. Jika sudah dicentang, maka klik finish untuk menuju ke tampilan VirtualBox-nya. Proses mengunduh VirtualBox telah berhasil, dan setelah mengunduh VirtualBox tadi, selanjutnya saya akan mengunduh sistem operasi Windows dan Linux atau Ubuntu. Pertama, saya akan mengunduh Windows terlebih dahulu. Dan sebelum menjalankan Windows, langkah pertama yang saya ambil yaitu saya menginstal operating system Windows terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan Windows 11. Lalu untuk menginstal Windows 11 sendiri, kita harus punya file ISO dari Windows 11. Cara menginstalnya sama seperti cara install VirtualBox atau Microsoft Visual C++ yang tadi, yaitu dengan cara buka Google Chrome atau search engine lain yang sudah tersedia di PC masing-masing. Kemudian di sini tambah tab saja. Lalu cari dengan tulisan media creation tool Windows 11. Dan di bawah ini terlihat banyak Windows, jenisnya Windows, dan di sini saya akan menggunakan Windows 11. Kemudian klik enter. Kemudian pilih situs web yang paling atas, dan di sini situs webnya dari www.microsoft.com. Lalu klik pada web tersebut dan scroll sedikit ke bawah sampai menemukan tulisan Create Windows 11 Installation Media, lalu klik download saja. Oke, setelah selesai mengunduh, maka seperti biasa klik open pada history download. Kemudian tampilan layar akan berubah menjadi seperti ini. Di sini terdapat beberapa tulisan notice and license terms. Lalu klik accept. Di sini ada tulisan language, bahasa. Lalu pilih next, dan di sini pilih ISO file, dan yang terakhir klik next. Kemudian tampilan akan berubah menjadi seperti ini, yang artinya pilih tempat penyimpanan untuk file ISO yang tadi. Dan misalnya saya di sini akan menyimpannya di desktop. Lalu jangan lupa untuk memberikan keterangan. Di sini saya akan memberikan keterangan Windows 11. Dan jika sudah, maka klik save. Maka secara otomatis tampilan akan berubah menjadi seperti ini, dan tampilan ini merupakan proses downloading Windows 11. Tunggu hingga proses download selesai. Baik, setelah proses download selesai, maka langkah selanjutnya yaitu buka VirtualBox yang sudah di-download tadi. Jadi buka langsung lewat sini. Dan di VirtualBox ini terdapat beberapa tools atau menu seperti Edge yang digunakan untuk mencari virtual machine yang sudah pernah dibuat. Seperti ini. Lalu di sebelahnya terdapat menu new yang digunakan untuk membuat
New Virtual Machine. Dan jika saya klik, tampilannya berubah menjadi seperti ini. Lalu terdapat export yang digunakan untuk mengekspor visual machine yang ingin dipasang di komputer atau PC yang lain. Lalu sebelahnya ada import yang digunakan untuk memasukkan virtual machine yang telah diekspor tadi. Dan yang terakhir terdapat preference yang digunakan untuk mengatur virtual machines. Untuk menginstal Windows 11 di dalam VirtualBox ini, langkah pertama yaitu klik New. Kemudian pada type atau operating sistemnya, pilih Microsoft Windows. Lalu pada versionnya, pilih Windows 11. Dan yang terakhir, jangan lupa memberikan keterangan atau nama. Sini saya akan memberikan nama Windows 11. Windows seperti ini. Kemudian jika sudah, klik next. Dan di sini saya akan menggunakan ukuran 4000 MB. Dan di mana tampilan ini merupakan tampilan RAM yang akan kita gunakan untuk mengalokasikan beberapa RAM untuk penyimpanan VirtualBox. Jadi di sini maksimal untuk memilih RAM yaitu 8192 MB. Tetapi tidak disarankan oleh VirtualBox-nya untuk memilih hingga maksimal, dan di sini terdapat tanda merah yang artinya itu warning atau peringatan. Jadi tidak dianjurkan. Dan batas yang direkomendasikan oleh VirtualBox sendiri yaitu yang warna hijau ini. Dan di sini saya akan mengalokasikan penyimpanannya yang sebesar yang saya tulis tadi yaitu 4000 MB. Dan kemudian untuk prosesornya, di sini pilih CPU yang sesuai dengan spesifikasi PC yang digunakan masing-masing. Dan pada PC saya ini, saya akan menggunakan 4 CPU. Nah, untuk menentukan prosesor ini, kita bisa klik kanan, lalu pilih Text Manager, lalu pilih Performance, dan klik CPU. Lalu pada logical processor ini terdapat angka yang bertuliskan 16, di mana artinya kita tidak boleh memilih CPU lebih dari 16. Ini. Oke, sudah. Dan jika sudah sesuai, maka klik next. Kemudian untuk disk size-nya, saya akan memilih 40 GB. Di sini sesuai juga dengan kemauan kita seberapa besar kita akan menyimpan VirtualBox ini di dalam hard disk. Oke, jika sudah diisi maka klik next. Oh iya, ini juga bisa diubah secara manual dengan cara menggeser kotak ini ke kiri atau ke kanan. Sudah, next saja. Dan di sini terdapat kesimpulan atau isi dari semua yang telah tadi kita isi. Lalu jika sudah benar maka klik finish. Dan Windows 11 yang sudah kita isi tadi, kita buat tadi, akan masuk ke dalam sini. Dan untuk yang pertama ini, karena tadi saya sudah membuat sebelumnya dan videonya sudah terrecord tapi tidak ke-save, maka dari itu saya mempunyai dua file ini dan saya akan mengulang record lagi dengan menggunakan file Windows 11 dalam kurung Windows ini. Dan jika sudah, jangan lupa selanjutnya
kita masuk ke menu setting. Di sini terdapat beberapa pengaturan-pengaturan sistem yang bisa kita ubah secara manual. Untuk sistem sendiri, ini sudah sama seperti yang pertama saya tuliskan tadi, yaitu 4000 MB. Lalu untuk floppy sendiri, saya tidak centang dan pastikan optical dan hard disknya tercentang. Sesudah kita pindah ke display. Untuk video memori sendiri saya pilih maksimal, yaitu 128 MB atau ukuran yang sudah direkomendasikan oleh VirtualBox sendiri. Lalu kemudian untuk storage, dan untuk memasukkan Windows 11, saya klik empty, kemudian klik icon ini, lalu kemudian saya pilih ke choose a disk file. Lalu saya akan memasukkan file Windows yang sudah saya download tadi, kemudian open. Lalu untuk audio, network, serial ports, USB, share folders, user interface, sudah oke. Dan jika sudah sesuai, maka klik OK. Setelah itu kita klik start. Kemudian masih proses loading. Lalu akan muncul seperti ini. Zoom dulu, klik spasi. Akan tampilannya berubah menjadi seperti ini, dan untuk time kita sesuaikan dengan tempat lokasi kita berada. Ini Indonesia, untuk keyboardnya US, oke, next, dan kemudian install now. Di sini kita tunggu beberapa saat karena sedang proses setup starting. Lalu kemudian setelah itu kita klik I don't have a product key. Lalu pilih Windows 11 Pro. Lalu klik next. Kemudian ini terdapat beberapa notice dan license terms. Langsung kita centang saja, lalu klik next. Lalu pilih custom install Windows only. Lalu di sini kita next saja. Kemudian terdapat proses installing Windows. Dan tunggu hingga warna hijau ini memenuhi seluruh warna putih ini hingga ujung. Baik, jika proses installing Windows tadi sudah selesai, maka otomatis layar akan berubah menjadi seperti ini. Dan ini akan masuk ke Windows 11. Kita tunggu dulu, masih starting service. Setelah proses tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan memilih Indonesia, kemudian klik yes. Kemudian untuk keyboardnya kita pilih US. Kalau ini skip saja. Lalu kita tekan spasi. Kemudian untuk langkah ini saya skip for now dulu. Lalu untuk setup this device, pilih setup for work or school. Klik next.
Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, lalu pilih sign option. Lalu pilih domain join instead. Answer your mind. Sini karena saya sebelumnya sudah menggunakan nama saya, di sini saya akan menggunakan NPM saya. Tinggal samakan 10. Next. Untuk password ini bebas dibuat seperti apa. Kemudian kita next, dan untuk konfirmasi password lagi, ini adalah password yang sama yang tadi coba di awal, lalu klik next lagi. Untuk ini adalah pertanyaan keamanan ya, jadi bebas mau milih yang mana. Jadi kita next lagi. Yang berikutnya next, 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 dan accept. Kemudian akan muncul updating. Jadi ini ada 3 step. Ini step pertama, step kedua, step ketiga. Setelah ini saya akan menunggu proses updating ini hingga selesai, hingga akhir. Setelah tahapan proses yang tadi, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Dan tunggu hingga angka 30% ini mencapai 100%. Dan jika selesai 100%, maka akan muncul restarting. Oke, setelah itu maka akan menampilkan tampilan layar seperti pada saat kita baru pertama kali menyalakan PC, sama seperti ini. Lalu klik saja di mana pun, yang penting tetap di dalam kotak warna biru ini. Lalu masukkan passwordnya. Ini password yang tadi yang sudah diisi di awal. Lalu jika sudah, enter. Lalu tampilannya akan menjadi seperti ini, dan jika dilihat-lihat tampilan ini sama seperti ini ya di bawah ini, atau pada saat kita setelah membuka laptop, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Dan di sini bisa langsung dicoba aja ke Microsoft Edge. Start with your data, confirm and continue. Continue to this, confirm and start browsing. Finish. Dan kita coba search Siamega. Ya, bisa berjalan seperti Microsoft Edge pada Windows di PC. Dan jika ingin menampilkan Windows ini agar bisa lebih besar lagi atau bisa memenuhi layar, kita bisa klik device,
lalu pilih insert guest edition CD image, kemudian pilih file explorer, lalu pilih CD drive VirtualBox Edition dan klik ini, klik yang Xbox Windows Edition. Tapi di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada VBox Windows Edition, ini untuk prosesor dengan tipe Intel. Lalu untuk VBox Windows Edition di 64 ini untuk PC yang menggunakan prosesor AMD. Nah, berhubung di sini saya menggunakan PC dengan prosesor Intel, maka saya akan memilih VBox Windows Edition. Dan caranya itu klik dua kali. Dan kemudian klik yes. Lalu pilih ini tadi VirtualBox yang telah dibuka. Lalu klik next. Lalu next. Dan install. Kemudian tampilan layar akan berubah menjadi full mode atau tampilan seperti layar di Windows PC. Dan jika ingin keluar dari zoom ini, maka klik views lalu pilih full screen mode. Akan berubah mengecil sedikit daripada yang tadi. Dan untuk mematikannya seperti biasa, kita klik Windows lalu pilih tombol power lalu klik shutdown. Langkah pertama yang dilakukan sama seperti langkah awal pada saat memilih VirtualBox, ya, Microsoft Visual C++, ataupun Windows 11, yaitu buka Google Chrome atau search engine lain yang sudah tersedia di PC masing-masing. Kemudian tambah tab, lalu cari dengan menggunakan tulisan download Ubuntu. Oke, lalu pilih situs web yang paling atas sendiri, klik dan klik download 24.04.1 LTS. Dan secara otomatis akan terdapat pada histori download terbaru. Dan di sini untuk mendownload Ubuntu sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama karena ukuran file yang disediakan cukup besar, yaitu 5,8 GB. Ini setelah menunggu beberapa menit, aplikasi Ubuntu sudah selesai di-download, dan jika sudah selesai, maka masuk lagi ke virtual box-nya, lalu klik tools, lalu pilih new, lalu di sini kita akan membuat nama Linux atau Ubuntu. Dan jangan lupa untuk pilihannya yaitu Linux. Lalu di sini pada Ubuntu. Di sini saya akan memakai Ubuntu versi 20.40 LTS. Kemudian seperti biasa next.
Lalu untuk mengalokasikan RAM, saya menggunakan 1000 MB sama seperti yang tadi. Pada saat membuat Windows 11, lalu untuk CPU saya juga membuat 4 dan sudah saya samakan dengan spesifikasi yang ada di PC saya, yaitu dengan cara mengeceknya melalui Text Manager, kemudian next, dan untuk virtual hard disk-nya saya sesuaikan dengan rekomendasi yang dianjurkan oleh VirtualBox. Lalu klik next ya. Dan ini kesimpulan dari apa yang sudah kita pilih sebelumnya. Kemudian finish. Dan akan muncul seperti ini. Dan untuk sebelum kita melakukan langkah start, terlebih dahulu kita pilih menu setting. Lalu pada setting ini, seperti pada Windows 11, kita bisa men-setting atau mengatur beberapa menu-menu yang sudah disediakan. Di sini sistem, dan untuk flash memorinya sama seperti yang dituliskan di awal tadi. Lalu kita ke display. Untuk display masih seperti ini. Saya mengikuti pengaturan default dari VirtualBox-nya. Lalu untuk storage-nya, dan ini saya akan memasukkan file ISO dari Ubuntu dengan cara klik mpt, kemudian klik icon ini, lalu choose a text file, kemudian cari Ubuntu yang sudah di download tadi, lalu klik dan open. Kemudian oke. Lalu setelah ke menu setting, langsung saja kita start. Setelah menunggu beberapa saat, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Di sini kita memilih English, next, terus next, lalu next saja, kemudian next, dan di sini kita pilih install Ubuntu ya, next, lalu next, dan default selection next, dan kita pilih yang pertama, lalu next, dan ini pilihan yang pertama atau mengikuti default dari Ubuntu, kemudian next. Dan di sini kita akan membuat akun, dan untuk akunnya kita masukkan nama, kemudian password. Kita konfirmasi password kita, lalu next. Di sini sesuai dengan lokasi, next, lalu klik install. Nah, setelah menunggu proses sebelumnya, maka setelah menunggu dan sudah selesai, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita klik restart now.
Lalu masuk, kemudian masuk dan masukkan passwordnya. Bentar. Tampilan Ubuntu akan berubah menjadi seperti ini. Come to Ubuntu. Oke, next. Next saja, finish. Lalu, jika ingin mencobanya, bisa klik Firefox Web Browser. Dan di sini kita bisa menggunakan soal YouTube. Oke, bisa dibuka YouTube ya. Misalkan bisa ya dibuka. Oke, dan untuk mengakhiri, kita close. Dan untuk mematikan Ubuntu ini, kita klik di sini File, lalu Close, lalu Power off the machine. Oke. Lalu tampilan akan kembali seperti ini. Baik, sekian dari video langkah-langkah bagaimana cara mendownload virtual machine ya, dan yang saya gunakan yaitu VirtualBox, dan bagaimana cara mengunduh Windows 11 dan Linux atau Ubuntu di dalam VirtualBox atau virtual machine. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.